istilahnya homo yang berbahasa itu? Manusia yang memakai bahasa. Homo, bahasa Latinnya apa? Manusia yang berbahasa, yang memakai bahasa. Ini gara-gara ILT itu saya. Oke, belakangan saya kan. Ya manusia yang memakai bahasa. Homo. Bukan. Lebih sosial, oke, ini ditemukan kampung itu. Enggak, bukan serius. Gila bener ya ini, bisa nggak ketemu hal yang sederhana. Bukan sudah tua ini, karena terlalu mudah dihilangkan oleh fakta politik. Oke, terima kasih Prastowo. Dia memperkenalkan saya, memperkenalkan Setio, tapi dia nggak memperkenalkan diri siapa dia. Roni memperkenalkan diri. Tidak diperkenalkan bahwa dia adalah ahli pajak. Dan Homo sacer itu dia menjadi makhluk yang tidak terproteksi karena nggak jelas dia ada di posisi politik atau di posisi natural, dan itulah manusia pajak. Jadi kedaruratan sebetulnya terjadi karena semua kita dipindahkan dari kenaturalan, dicegah masuk dalam politik dan dijadikan objek pajak. Itu state of exception in optima forma. Kalau saya bukan subjek pajak, saya bisa memilih menjadi manusia politik atau kembali pada kehidupan natural. Jadi warga negara hanya disebut warga negara karena dia subjek pajak, dieksploitasi untuk membantu homo sacer yang lain yang tadi orang tertinggal itu. Kalau saya negara, saya lihat Romo Setio nggak pakai baju, saya paksa Prastowo 10% penghasilanmu beri pada saya untuk saya sumbangkan pada dia. Saya memperalat kemiskinan, kepapaan Setio untuk memeras dia, maka dia saya jadikan state of exception. Terus saya peras demi kelayakan busananya Setio. Pada saat yang sama, saya tidak ingin Setio itu jadi sama dengan Prastowo, supaya saya ada alasan untuk mengucapkan kita negara memproteksi orang miskin, padahal dengan cara memeras orang kaya. That's logic itu. Jadi dalam keadaan itu, si Papa dihomosacerkan dengan cara memanfaatkan kekayaan dari Prastowo. Sebaliknya, Prastowo diperas dengan cara menjual kepapaan. Saya nangkapnya begitu. Kalau kita kontekskan dengan suasana hari-hari ini. Nah sekarang Agamben sebetulnya mengalami kekacauan di dalam logikanya karena dia berupaya untuk memperbaiki demokrasi dengan mengandaikan bahwa demokrasi itu ada semacam apokaliptik belief gitu. Demokrasi memang dari awal dimaksudkan untuk menginterupsi konsep-konsep metafisik. Jadi kritik saya pada Agamben adalah, kalau tadi dikatakan misalnya dia nggak mau disebut sebagai pesimisme, karena dia sebut tadi berani berharap itu adalah optimis. Apa yang diperlukan berharap dalam demokrasi? Demokrasi tidak memelihara harapan. Demokrasi itu keadaan sekuler sempurna, sehingga orang nggak perlu memelihara harapan. Sistem itu tidak memungkinkan orang memelihara harapan. Dalam demokrasi bekerjalah dua kekuatan, politik yang basisnya belief dan belief yang basisnya tidak politis. Jadi Anda bisa pilih.
politik dasarnya adalah keyakinan, itu pasti tidak bisa hidup dalam demokrasi. Keyakinan yang dasarnya politik juga pasti tidak hidup dalam demokrasi. Jadi dilema itu sebetulnya yang dihadapi oleh Agamben dan berupaya diselesaikan oleh Agus Sudipyo. Saya membaca penyelesaian Agus Sudipyo di bagian terakhir dengan mengumpankan problem konkret negeri ini untuk menguji kelayakan atau kelayak pakaian argumentasi argumen di dalam today's political issues. Satu soal otoritarianisme misalnya. Di bagian itu, Saudara Agus mengevaluasi Orde Baru dan dengan lancang menyatakan bahwa Orde Baru itu adalah mempertahankan state of exception demi apa yang di dalam Agamben disebut biopolitics. Sebagai pemegang kedaulatan, Orde Baru mengeksploitasi otoritarisme, dan karena itu Orde Baru disebut sebagai pemegang kedaulatan itu. Istilahnya apa tadi? Sovereign power. Tetapi itu nggak cukup, karena kita tahu bahwa sovereign power itu di luar Orde Baru. Orde Baru itu peralatan dari the highest being of supreme power, yaitu market. Jadi Orde Baru di belakangnya ada hintergrund ideologi yang namanya market, yang mengintervensi terus-menerus, memaksa Orde Baru untuk bersikap otoriter. Kan genealogi Orde Baru adalah kemenangan market terhadap people. Itu dasarnya. Jadi saya setuju dengan keterangan Agus, tapi tidak lengkap. Karena ada determinan di belakang itu yang disebut oleh Hayek sebagai the interventionist state. Negara yang mengintervensi bukan untuk membuat pasar itu hidup, tapi membuat orang semua percaya bahwa pasar itu hidup. Karena itu logik dari neoliberalisme kan. Neoliberalisme nggak peduli dengan pasar, dia peduli dengan manusia itu harus percaya bahwa pasar itu masuk akal. Itu logik dari neoliberalisme. Yang kita ini dipakai asal aja, asal ngomong itu bahwa ini pasar bebas segala macam, bukan. Itu konsekuensi dari manusia menerima ide pasar bebas. Dengan cara apa? Negara harus mengintervensi kesadaran orang supaya terima pasar bebas itu. Karena itu ekonomi makro itu sama dengan religion. Samuelson itu sama dengan Thomas Aquinas mempromosikan teologi dalam bentuk logika supply and demand itu, supaya orang percaya gitu. Jadi saya ingin ajukan ini sebagai satu pikiran baru untuk melihat kemungkinan kita memanfaatkan fasilitas teori untuk membaca realitas hari ini. Tadi ada berita bahwa Tempo minta bantuan netizen untuk memulihkan situsnya karena diserbu booster. Tempo mengalami state of exception bukan karena kerjaan pemerintah, tapi karena kerjaan mereka yang percaya bahwa pemerintah itu pemegang kebenaran, yaitu booster-booster istana. Yes. Jadi Anda lihat, kalau saya adalah warga negara, maka saya akan bilang saya berhak memperoleh informasi tentang Papua melalui Tempo. Yang lain saya nggak percaya. Tempo sendiri sekarang didorong-dorong agar supaya jatuh reputasinya melalui aplikasi. Jadi praktek state of exception di Indonesia bukan lagi dikerjakan oleh supreme power atau sovereign power, tapi justru oleh masyarakat sipil sendiri, menjadikan kita dalam keadaan state of exception. Karena saya nggak bisa dapat lagi informasi karena Tempo cemas dengan status bisnisnya, bukan status jurnalisnya. Karena itu adalah industri. Kalau ratingnya turun, selesai pemasukannya itu. Bukan karena dia pro kebebasan pers, tapi dia tergantung pada algoritma industri. Tidak di-like artinya tidak profitable. Padahal sebetulnya si pemasang iklan, si pemasang iklan nggak peduli
apakah Tempo itu bermutu atau nggak bermutu, yang penting dia menguntungkan. Itu logiknya kan begitu. Buat kita sebetulnya Tempo nggak usah peduli aja, kan terbitin aja, karena kita butuh substance dari Tempo. Tapi market tidak butuh substance, dia butuh like. Itu logik. Jadi kita diumpankan di situ, di dalam keadaan baru yang mungkin tidak diantisipasi oleh Agamben, karena dia sendiri menolak biometrik. Jadi dia menolak segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan hal yang disebut aja non-digital. Padahal kita hidup dalam keadaan itu. Jadi masyarakat digital ini, netizen ini justru adalah the homo sacer yang sesungguhnya. Anda diombang-ambingkan dan nggak punya value, nggak punya living value, nggak punya potensial untuk menghasilkan yang baru, karena tergantung pada aplikasi. Dan sialnya aplikasi itu bisa disuspend oleh negara, itu sialnya. Menkominfo itu adalah sepenuh-penuhnya Leviathan. Dia bisa jebakkan kita pada kebencian antar ini homo sial ya. Jadi kita dijebakkan pada pilihan untuk bertahan di dalam keadaan tanpa nama, anomi hari ini. Dulu ada nama apa, cebong dan kampret, sekarang nggak boleh lagi nama itu, kata presiden kan. Jadi presiden menciptakan keadaan state of exception dengan melarang orang memberi label, yaitu Anda cebong atau Anda kampret. Karena itu hak orang untuk bertengkar dalam politik dengan segala macam semiotik. Lalu menteri-menteri bilang, kan presiden udah bilang jangan cebong dan jangan kampret. Loh, apa hak presiden untuk mengatur kebebasan orang untuk mengekspresikan kejengkelannya? Nah itu kemudian kita sekarang hati-hati kan. Kalau bilang cebong nanti dibully, bilang kampret nanti dibully itu. Jadi kita dibuat telanjang untuk dicambuk oleh kedunguan. Dan hanya orang dungu yang mau dicambuk oleh kedunguan. Jadi saya mau terangkan itu sebagai implikasi dari kita mempelajari Agamben. Nah, tema lain di situ yang saya temukan. Saya buku Agamben dulu saya baca 10 tahun lalu mungkin, ketika didiskusikan di forum diskusi di Depok situ, di Cartarno Institute, di beberapa tempat. Pada waktu itu masih jauh dari pertengkaran politik hari ini, sehingga kita dapat kesimpulan bahwa satu waktu Agamben ini akan berguna untuk mengevaluasi politik, karena kita prediksi bahwa ke depan soal-soal demokrasi akan dihuni oleh pertarungan politik identitas. Ajaib, demokrasi tumbuh dari pertarungan politik identitas. Padahal demokrasi itu ruang kosong oleh semua imajinasi gitu. Sekarang KUHP melarang orang membuat imajinasi tentang seks. Ngaco. Dan kita semua tidak ambil perhatian untuk soal itu. Hal yang lain adalah sifat dari seluruh pemikiran Agamben akhirnya dikunci dengan semacam neonihilisme. Akhirnya dia antara pesimis dan optimis, lalu dia mulai ngeyel bahwa iya, saya sebetulnya tidak pesimis, saya optimis karena memelihara harapan. Kita di sini bukan optimis karena memelihara harapan. Saya pesimis karena tidak mungkin memelihara harapan dalam keadaan lalu lintas informasi tidak saya peroleh. Saya punya harapan, saya kalkulasi itu berdasarkan informasi yang masuk. Saya nggak tahu misalnya apa betul ketidakadilan sosial sekarang turun hanya berdasarkan data Gini rasio. Saya nggak percaya, karena Gini rasio diukur berdasarkan expenditure, bukan pemasukan manusia. Saya nggak percaya bahwa statistik pemerintah mengatakan ada kelebihan listrik di Jawa. Yang saya tahu ada deindustrialisasi dengan konsekuensi konsumen listrik berkurang karena pabrik-pabrik pengkonsumsi listrik pindah ke Vietnam tuh. Jadi informasi itu tidak cukup bagi saya untuk membuat prediksi harapan gitu.
Oleh karena itu saya menjadi optimis, bukan pesimis. Saya optimis bahwa keadaan semacam ini akan menghasilkan konflik internalnya sendiri, saling amputasi di dalam rejim. Karena nggak ada informasi yang bisa masuk akal. Satu menteri dan menteri yang lain akan saling mengamputasi informasinya supaya nggak ketahuan publik. Bukan nggak supaya nggak ketahuan presiden, karena presiden nggak tahu informasinya memang. Karena dia nggak punya kapasitas untuk mencerna informasi. Saya serius mengucapkan itu. Jadi saudara-saudara, keadaan semacam inilah yang membuat buku ini menjadi relevan. Bukan karena status filosofinya, tetapi karena kita seolah-olah menemukan jawaban teoritis terhadap keadaan semacam ini. Hal yang sebetulnya nggak perlu ada buku semacam ini untuk keperluan menerangkan ini. Tapi karena nggak ada diskursus akademis, kita cuma bertengkar di ILC, bertengkar di Metro TV, maka tiba-tiba ada keterangan teoritis dibuatkan oleh teman saya, Agus Sudibyo, lalu kita anggap, iya, lega kita karena diterangkan secara teoritis. Tetapi keluar dari ruangan ini, kita balik pada keadaan yang sesungguhnya, yaitu tanpa informasi. Sekali lagi, saya senang bisa ngobrol di sini, dan hal-hal yang soal konsepsional, hal-hal yang memerlukan rigiditas keterangan akademis, saya susulkan sebagai catatan kaki nanti. Terima kasih. Iya, ada semacam tuduhan baru bahwa literer itu adalah kekuasaan yang masuk melalui fasilitas software manusia sebagai apa istilahnya, homo yang berbahasa itu. Manusia yang memakai bahasa, homo, bahasa latinnya apa? Manusia yang berbahasa, yang memakai bahasa. Ini gara-gara ILT itu saya. Oke, belakangan saya kan. Ya, manusia yang memakai bahasa, homo, bukan. Lebih sosial, oke, ini kita temukan lah kampung lain. Enggak, bukan serius. Gila bener ya ini, bisa nggak ketemu hal yang sederhana. Bukan sudah tua ini, karena terlalu mudah dihilangkan oleh fakta politik. Oke, iya, saya nangkep itu. Tetapi problemnya adalah, bahkan kalau istilah itu diucapkan, di dalam istilah sendiri kontradiksi bisa dihasilkan oleh interpretasi. Jadi dia nggak mungkin jadi otoriter bahasa itu. Justru karena dia ingin menghasilkan ideal speech situation, kalau pakai bahasa Jürgen Habermas itu. Nah, demokrasi memungkinkan otoritarianisme bahasa itu diplastikkan oleh ideal speech situation. Jadi kita masih mungkin melihat itu. Tetapi yang jadi soal pada Agamben adalah, atau tema-tema post-Marxisme hari ini, filsafat itu menjadi politis karena godaan utopia. Dulu biasa aja filsafat jadi terserah, diucapkan sebagai analisis, diucapkan sebagai kenikmatan bahasa segala macam. Tapi kemudian kita mau tahu kapan filsafat itu dipaksa untuk bertengkar tentang yang utopia itu secara politis. Saya kira ketika filsuf Prancis mengevakuasi filsafat Jerman itu ke dalam sosiologi Prancis, diberi dimensi yang sangat politis, bahwa politik menjadi pembicaraan dari abad Yunani sampai idealisme Jerman, oke. Tetapi ketika dia dibawa, dievakuasi oleh Sartre misalnya, pikiran Heidegger,
lalu diinvestasikan ke dalam proyek kebebasan Prancis, dia jadi politisi. Saya tafsirnya begitu, Romo Setio yang belajar lebih banyak tentang soal itu. Nah itu yang menimbulkan satu keadaan orang mau cari penamaan baru keadaan hari ini karena ada ketidakcukupan metodologi untuk menguji sifat politis dari filsafat itu. Lalu timbul istilah baru, misalnya event. Kita dipaksa untuk berpikir apa itu event oleh Alam Badi. Muncul istilah agoni, antagonisme. Jadi tadi benar, orang mau cari fasilitas baru untuk menerangkan mengapa filsafat masuk di dalam godaan utopia. Dalam event itu ada semacam keyakinan bahwa ada sesuatu yang apokaliptik dalam politik. Demokrasi membatalkan semua itu. Di dalam demokrasi ada prinsip ada banyak ada. Itu demokrasi. Naik satu oktav, hanya ada satu ada. Demokrasi dihuni oleh politik identitas. Hanya ada satu ada. Naik satu oktav, hanya boleh ada satu ada. Itu yang namanya otoritarianisme. Jadi kita melihat Agamben mau kembalikan demokrasi ke dalam prinsip tadi. Ada banyak ada, dan ada yang banyak itu boleh bereksperimen dalam keadaan darurat sekalipun. Tapi pasar kemudian mengendalikan hanya ada satu ada, yaitu market. Akan berhenti dari keadaan utopia yang dibayangkan oleh Agamben. Hanya ada satu market. Sampai situ sebenarnya oke. Akan ada kompetisi, ide segala macam. Tapi kemudian negara meningkatkan lagi aturannya. Hanya boleh ada satu ada. Ada yang lain terlarang. Agamben nggak bisa terangkan itu. Kenapa negara beroperasi ke tingkat itu? Jadi itu algoritmanya begitu. Setiap kalau sekarang kita bilang apa itu kedaruratan tadi? Ya di dalam hukum Islam apa tadi? Semua haram kecuali yang darurat, kan begitu dalilnya kan? Lebih tepat saya kan mengartikan daripada sahabat. Ragu-ragu. Itu keadaannya. Sekarang orang mau cari keterangan, diam-diam atau samar-samar ada semacam aura nihilisme pada Agamben. Tapi kita nggak jelas nihilismenya apa. Karena dia ingin membatalkan keadaan, dia masih membayangkan potensialitas di atas sana. Tapi dia tahu bahwa tadi fakta-fakta itu menunjukkan kok makin lama wilayah homo sacer itu menjadi wilayah homo caper. Orang mencari perhatian baik pada geopolitik maupun pada bare life tadi. Mencari perhatian pada kemungkinan kita kembali menjadi manusia alamiah, atau mencari perhatian bahwa kita ingin menjadi manusia politik. Homo sacer berubah menjadi homo caper. Dan itu yang kita hadapi sekarang. Semua kita jadi homo caper juga. Nyari perhatian, ini bikin isu segala macam itu. Selfie. Kalau bisa pakai sneaker yang bisa kotor. Kenapa nggak pakai sneaker yang nggak bisa kotor misalnya? Jadi diam-diam itu yang terjadi. Nah saya balik tadi pada problem tadi sovereignty itu. Tentu kita tahu bahwa Indonesia hari ini sedang berupaya untuk mengembalikan sovereignty itu ke dalam majelis perusahaan rakyat, karena itu ada proposal kembali pada Undang-Undang 45. Tanpa kita uji apa akibatnya terhadap keadaan demokrasi kalau sovereignty itu dikembalikan pada institusi yang namanya MPR. Kan soalnya adalah sovereignty itu tidak bisa dikuantifikasi. Seolah-olah sovereignty itu identik dengan mayoritarianism. Jadi kalau PDI mayoritas, maka kedaulatan ditentukan oleh PDIP. Atau PKS mayoritas, kedaulatan ditentukan oleh PKS. Sehingga berfungsilah tadi yang saya sebut. Hanya ada satu ada. Itu ada versi PDIP, ada versi PKS, dan seterusnya. Kan itu bahayanya kan kalau nggak
Bagi saya kedaulatan itu statusnya adalah jangan didefinisikan, atau paling tidak jangan dikuantifikasir. Karena kedaulatan rakyat itu, kalau pakai bahasa Immanuel Kant, guiding principle yang mengatur, atau regulative ideal. Dia mengatur, tapi dia sendiri harus diabstrakkan, tidak boleh dikuantifikasikan. Nah, saya nggak dengar ada perdebatan itu di DPR, sehingga seolah-olah nanti kalau pembicaraan tentang kembali pada Undang-Undang Dasar 45 tanpa ada debat akademis di sini, maka kedaulatan akan diidentikan dengan mayoritarianisme, dan itu buruk dan dungu. Nah, kita ingin memantau itu supaya konsep tadi benar tadi ya, Sida Putar apa siapa tadi mengucapkan itu, supaya ada wake up call. Tunggu dulu, kita bongkar dulu pengertian kedaulatan sebelum upaya kembali pada Undang-Undang Dasar 45 yang asli, murni dan konsekuen lah gitu. Padahal Bung Karno sendiri bilang undang-undang itu kita buat dalam keadaan darurat. Jadi tidak mungkin murni, konsekuen, dan final. Kan itu kontradiksinya kan. Bahkan dibikin sesederhana mungkin supaya dia living constitution. Itu soalnya yang kedua. Soal yang ketiga tadi soal nihilisme tuh. Ya, saya menangkap ada upaya untuk memberi nama keadaan ini dengan nihilisme. Tetapi coba kita lihat logiknya ya. Apa tuh nihilisme? Kalau saya bilang, kalau kita baca beberapa literatur, semoga ingatan saya masih cukup. Nihilisme itu bisa dirumuskan sebagai the negation of the will. Keinginan itu kita negasikan, dapatnya nihilisme. Tapi bisa sebaliknya, the will to negation. Yang mana? The will to negation adalah politik oposisi. Tapi negation of the will itu adalah kepura-puraan. Yang sekarang terjadi di kita adalah negation of the will. Kita menegasikan sendiri kehendak kita untuk menghasilkan perubahan yang kualitatif. Karena kita takut dengan isu bahwa nanti ada radikalisme, nanti ada secessionism, ada pemisahan segala macam. Jadi kita ditakut-takuti, sehingga nihilisme itu menjadi nihilisme yang pasif. Kita menegasikan keinginan untuk menghasilkan perubahan itu. Yang mesti kita aktifkan adalah bukan negation of the will, tapi the will to negation. Kehendak untuk menegasikan. Itu namanya politik oposisi, itu namanya politik akal sehat, itu namanya politik intelektual. Kehendak untuk menegasikan. Karena yang menegasikan artinya menginterupsi establishment, menginterupsi keadaan darurat. Jadi sekali lagi, mungkin itu secara konsepsional kita bisa ucapkan di sini. Terserah Anda mau tafsirkan itu sebagai Twitter atau segala macam. Kan kita bisa lakukan itu melalui fasilitas apa aja. Forum semacam ini atau apa namanya, social text, social media. Tapi intinya tetap adalah bahwa kehendak untuk menegasikan itu yang harus jadi alat utama kaum intelektual supaya dialektikanya dihidupkan. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mulai yang terakhir yang masih teringat ya, soal refugee itu. Iya, tentu ada abstraksi pada Agamben untuk mengatakan ada semacam ada hal yang baik, yang mulia menjadi refugee gitu. Karena itu seolah-olah penyelesaian dari keadaan yang tidak memungkinkan orang hidup bahagia. Separuh jadi warga negara, separuh ditelanjangi segala macam. Jadi itu penyelesaian, juga itu penyelesaian darurat sebetulnya kan. Karena tiba-tiba dapat ide itu tuh. Tapi seandainya Agamben mengetahui tadi istilahnya Render tadi, arti dari refugee per definisi di dalam today's politics, mungkin dia nggak akan pakai istilah itu.
Karena yang disebut pengungsi sekarang, misalnya tadi ada sebut etnis Turkistan di Cina dan berbatasan dengan Turki, beragama Muslim, dipersekusi oleh pemerintah Cina. Dia lari ke Turki karena secara etnis lebih dekat kan, dengan harapan dia diterima di situ. Dia akan bilang, Turki, saya udah baca Agamben, saya refugee, bahkan sama ada Turkistannya itu, terima kami dong. Turki tutup perbatasannya dengan alasan ini bisa merepotkan Eropa, karena Turki terikat dengan masyarakat Eropa yang lagi berupaya buat membatasi refugee itu. Jadi Turki kehilangan kedaulatan untuk menerima refugee yang walaupun sama secara etnis, karena ada kedaulatan yang lebih besar tadi. Constituting powernya adalah masyarakat Eropa yang membangun semacam image bahwa itu akan merusak perekonomian. Kan itu soalnya kan. Apa akibatnya? Refugee ini turun ke selatan, ke Asia sebagian selatan, ditampung oleh maklar kekerasan, dilatih jadi teroris. Dia nggak mau jadi teroris tadinya, tapi karena ditolak oleh supreme power di sana, dia turun ke bawah karena alasan ekonomi. Waktu dia dilatih sebagai kekerasan, distempel dia bahwa ini sarang teroris. Lalu kita cuma ingat mereka sebagai teroris. Padahal bukan itu asal usulnya. Karena ditolak, cari jalan keluar, berupaya untuk jadi pengemis di Asia Selatan. Ditemukan oleh komprador violence, dilatih. Lalu termasuk pemerintah Indonesia menganggap bahwa itu adalah sarang teroris. Kan itu karena kekurangan pengetahuan tentang sesuatu yang secara sosiologis sedang berlangsung. Itu soalnya. Udah dapat soal refugee. Sekarang soal Papua. Kedaulatan di Papua itu bukan sekedar dibuat oleh anak-anak muda yang ada di Oxford atau di Cambridge yang terus-menerus mengamplifikasi keadaan. Tapi itu bagian dari sejarah yang tidak tuntas. Kan kita mesti pikirkan itu. Kalau kita lihat ada prolongasi pelanggaran HAM di situ, ada prolongasi ide referendum di situ. Energinya dari mana? Hong Kong itu udah 7-8 bulan masih terus demonya tuh. Artinya ada supply psikologi, ada supply logistik, ada supply mental, sehingga mahasiswa bisa bertahan berbulan-bulan di situ. Supply dari mana? Pasti dari kedaulatan yang berada di luar Hong Kong. Mungkin ada bendera Amerika sih, sekarang 2 minggu lalu ada bendera Amerika di tengah-tengah mahasiswa Hong Kongnya. Jadi kita lihat ada hierarki tadi kedaulatan yang mengambil keuntungan dari situasi darurat ini. Bayangkan misalnya kalau hal yang sama berlangsung di Papua, demo masih berlanjut sampai sekarang, masih jadi kata internasional, belum berhenti isu itu. Tapi kita nggak punya akses. Orang yang seharusnya kita percaya sebagai pemberi akses, Veronica Koman, dia justru jadi refugee karena dirampas paspornya oleh negara. Bukan dia buang paspornya seperti beberapa kasus di Jerman, dia diambil, dibatalkan paspornya. Bayangin, dia stateless sekarang. Itu keadaan yang paling berbahaya tuh, bare life-nya yang paling radikal adalah orang yang kehilangan paspor, masih nggak apa? Ini dirampas paspornya. Bagaimana otaknya tuh? Dan presiden diem. Loh, itu warga dia yang belum dapat finalisasi proses hukum tuh. Itu soalnya. Nah, kenapa itu terjadi? Karena pengetahuan kita tentang hukum mengandaikan bahwa orang pasti potensial berbuat kesalahan. Jadi dari awal preteks kita bahwa manusia itu adalah makhluk yang pasti berbuat kesalahan itu. Ya, falibilisme itu baik dalam pengetahuan, falsifikasi baik dalam pengetahuan, tapi mencap orang bahwa dia pasti sedang berbuat kejahatan, nah itu yang diuntungkan adalah mereka yang tidak ingin diganggu oleh demokrasi. Itu keadaannya begitu. Apalagi yang terjadi di Papua, bukan cuma sekedar variabel internasional, variabel lokal bekerja di situ. Setahun lalu saya ada di Papua, di Gunung Siklop, di depan Bandara Sentani itu. Naik gunung itu 15 jam merangkak karena
nggak ada jalan, pakai akar itu. Bersama-sama dengan pemuda Papua. Dapat cerita bahwa ada anak SD, seumur SD itu, datang ke pos polisi. Bawa uang cash. Mau beli peluru, dia bawa contoh selongsong peluru. Yang masih baru, segini. Bapak, saya punya uang, saya mau beli yang semacam ini. Berapa harga di situ peluru? 1,5 juta satu peluru. Dari mana orang bertanya peluru itu? Yang punya peluru ya aparat. Lalu kita mencurigai tadi, hermeneutic of suspicion kita bekerja. Kalau begitu ada perdagangan peluru di situ. Kalau begitu ada uang pada anak-anak itu, siapa yang suruh? Dari mana asal uang itu? Dari mana asal peluru? Sangat mungkin kalau saya bikin operasi saya minta 100 peluru, 30 saya pakai, 70 saya jual, karena harganya 1,5 juta. Jadi ada market di situ tuh. Nah kita mesti lihat variabel itu sebagai pengendali dari state of exception. Jadi bisa kita perluas ini, dan kita berterima kasih Agus membawa kita untuk melihat satu soal dengan kacamata yang memungkinkan kita membongkar seluruh persembunyian, disebut aja persembunyian kekuasaan junto kedunguan. Thanks.